Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Kabinet Wilopo. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kinara Kata, nomor absen 23. Nama saya Nabila Maharani, absen 25. Saya Putri Nabila Restiani, nomor absen 26. Saya Rayhana Safa, absen 27. Pendahuluan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang didirikan pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai kabinet. Setelah bekerja selama 2 minggu, Wilopo membentuk kabinet yang di bawah naungannya. Kabinet itu bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari beberapa partai seperti Masyumi, Koalisi BNI, dan PSI. Latar belakang Kabinet Wilopo. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman-Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi, karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 19 Maret 1952. Susunan kepengurusan Kabinet Wilopo, terdapat 16 menteri di dalamnya, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Sosial, Menteri Perburuhan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Urusan Pegawai. Program kerja Kabinet Wilopo terdapat 2 program, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Adapun program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih DPR, Dewan Konstituante, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas keamanan negara. Sedangkan program luar negeri terdiri dari ingin menyelesaikan hubungan antara Belanda dan Indonesia, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tantangan yang dihadapi Kabinet Wilopo, yang pertama, masalah ekonomi, yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk impor beras. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa yang harus segera diselesaikan. Yang keempat, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Yang kelima, munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, Delhi. Dan yang terakhir, keenam, yaitu reorganisasi atau profesionalisasi tentara yang menimbulkan kericuan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan. Prestasi Kabinet Wilopo. 1. Mengatur Undang-Undang Pemilu. 2. Pembatasan impor. 3. Balance budget. 4. Revisi Undang-Undang Perburuhan. 5. Modernisasi pertahanan. Penyebab jatuh Kabinet Wilopo. Karena Kabinet Wilopo dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara.
Sekian presentasi kami mengenai Kabinet Wilopo. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.